Halo, selamat sore. Selamat datang di Parent Care, menguatkan orang tua, menumbuhkan harapan. Oke, kita kembali lagi di episode keempat ini. Kita bersama Mama Keva. Yang satu episodenya kita akan membahas mengenai gimana sih pengasuhan adaptif itu untuk anak-anak spesial kayak gitu. Nah, kebetulan untuk kasusnya Keva sendiri itu SD ya Maya, ringan. Ada yang tapi gejalanya ringan. Ringan aja ya Iya. Mama, maksudnya masih ringan dan masih nanti mungkin kita bisa tampilkan Keva sehari-hari di Anafas seperti itu ya, kayak gitu biar kita bisa Iya. tahu langsung. tahu Iya, langsung. saya kalau di bayang-bayangin tuh orang-orang kan kadang apa sih kayak gitu kan ya Ma. Iya, seperti apa? Iya, soalnya kan kalau anak spesial kan banyak ya Ma kasusnya. Ada Banyak. yang ini itu, Iya. ada yang DS kayak Iya. gitu. Cuman kalau kasus seperti Geva pun juga udah dikatakan anak spesial, soalnya ada treatment khusus kayak gitu ya Ma. Khusus, iya betul. Oke, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan nih Mah biar Oke. mempersingkat waktu kayak gitu Mah. Iya. Nah, kalau dari Mama nih rutinitas apa sih pengasuhan sehari-hari untuk Geva sendiri kalau di rumah kayak gitu? Pengasuhan yang lebih itu paling ya kalau mulai pagi gitu ya. Anaknya tuh lebih mandiri sih. Jadi saya pokoknya kalau pagi itu dia mulai pagi ya. Pagi itu dia bangun sendiri, kadang bangun sendiri, kadang saya bangunkan kayak gitu. Ya kegiatannya sih kalau dia ini masih sama seperti anak normal biasa gitu. Melakukan kegiatannya sehari-hari itu ya mandi kayak gitu. Iya. Jadi saya mengasuhnya itu nggak terlalu yang ini kalau ke Gevanya, cuma yang mungkin perlu treatment tersendiri dibandingkan kakaknya kayak gitu. Misalnya kayak dia kalau masih harus pakai baju kayak gitu, ayo kayak gini ya, mungkin karena faktor umur juga ya. Iya. Dari menyiapkan makanannya dia juga gitu. Makanannya juga kan kalau saya ini kan dari apa nggak boleh yang terlalu gimana gitu ya. Kayak gitu. Terus nanti karena saya juga pekerja, jadi saya memang nggak terlalu ya, nanti kan di beberapa jam itu di sekolah kayak gitu. Jadi nanti Jadi ada kegiatan gitu ya, di Ma? sekolah, jadi nanti pada saat dia pulang ke rumah, di situ baru benar-benar kelihatan saya mengasuhnya ya dengan mendampingi dia belajar, memberitahu mana yang harus dia lakukan, mana yang dia nggak lakukan, sampai kegiatan dia mau tidur itu saya yang nanganin. Jadi memang pola asuhnya nggak yang full ya, karena saya memang juga karena pekerja. Iya, ibu Jadi pekerja ya, Ma. selebihnya saya memang dibantu sama ada yang asisten rumah tangga, yang ada ibu yang membantu juga. Jadi ya kita sama-sama pola asuhnya. Tapi kalau saya sudah pulang ke rumah, Baru pola asuhnya full sama Mama. baru sama saya kayak gitu. Terus Ma, kalau dari Geva itu ada kayak kan mungkin ada beberapa anak yang harus pagi jam sekian sampai sekian harus ini, sekian sama sekian harus ini, atau Kalau iya. Geva ini kebetulan kan memang dari pertamanya dari mulai dia terapi ya. Dia juga kan menjalani terapi sampai sekarang nih. Iya. Dia menjalani terapi itu juga dari terapisnya itu juga Rekomendasikan bahwa dia itu harus ada jadwal. Harus ada jadwal jadwal mulai ketat pagi. gitu ya. Pagi dia bangun, dia habis bangun dia harus ngapain nih? Sikat gigi, mandi, habis mandi sampai pokoknya merapikan tempat tidur, mandi, habis mandi apa yang harus dilakukan. Memang sih itu sangat berpengaruh. Iya. Karena memang dia sangat butuh itu, karena dia ini kan istilahnya kadang orang bilang apa ya, lost control ya, kadang lupa kalau dia harus apa ya, distract, karena gampang ke distract kayak gini. Jadi kalau makan dia harus gimana, kalau dia misalnya belajar harus bagaimana, sampai dia tidur pun dia harus apa dulu yang harus dilakukan sebelum tidur, apa dulu kayak gitu, cuci kaki, ganti baju, sikat gigi. Dan memang itu semuanya terbawa karena sudah lama nih menjalani itu. Beberapa part itu berjalan lancar dan dia bisa menjalani, bahkan dia yang bisa mengingat sendiri bahwa dia sebelum tidur sikat gigi, cuci kaki, baju tidur, kadang gitu, berdoa dulu, terutama di berdoa itu berdoa dulu baru dia tidur kayak gitu ya. Itu pola asuhnya sih
dari situ aja saya. Oh, kalau terapi berarti terapi itu udah lama ya, Ma? Terapi itu dia sudah mulai jalani dari mulai umur tahun lalu. Iya, setahun lalu, tahun lalu lah, Tahun lalu ya. mulai tahun lalu, Agustus tahun 2024. Oh, Itu mulainya. Ini agak melenceng nih, Mas. Soalnya saya kepo nih. Iya. Tahu kalau seumpama Geva itu kayak pertama kali Mama menyadari Geva itu kayak banyak tingkah itu pas kapan, Ma? Sebelumnya itu kita menyadarinya bukan banyak tingkahnya, tapi karena dia kurang dalam berbicara ya, speech delay ya. Oh, sempat ya, Ma. Padahal maksudnya untuk saat ini kan Geva lancar banget ya, kayak gitu. Sempat itu dia kurang bicaranya kurang, karena kalau kita duduk dia mau sesuatu dia geret, kita digeret. Oh, kita digeret gitu. Jadi dikasih ditarik terus kode-kode gitu. Iya, tapi dia nggak mau bilang mama mau ini, tapi dia bisa memanggil mama, papa, itu bisa. Dia bisa gitu. Kosakata dia lebih ke kata. Saya belikan flashcard itu dia lebih ke kata aja. Tapi untuk menyusun sebuah kalimat dia itu susah kayak gitu, dia susah. Akhirnya saya coba disarankan untuk terapi gitu. Nah, mulai terapi itu memang pertama kali kalau dilihat kondisinya kok kayak ASD ya gitu. Tapi kalau dibilang ASD juga dia nggak punya terlalu banyak ya, mungkin kalau ASD dia flapping, kayak loncat-loncat atau apa juga dia cincit-cincit atau gimana, pokoknya ada ciri-ciri tertentu. Mungkin itu agak minim, jadi makanya terapisnya bilang dia ada ASD-nya tapi gejala yang sangat ringan, dan itu mungkin lama-kelamaan dia akan bisa berangsur, bukan hilang sih, tapi maksudnya berkurang sih gitu. Berkurang, ya. Tapi makin kesini kok semakin aktif ya. Oh, berarti ada ADHD-nya juga kayak gitu. Berarti emang dari kecil memang. Padahal namanya dikira masih space delay itu ya. Iya. Tapi ya ini baru saya tahu sih, Mas. Soalnya emang Geva kan, Kak Rima kamu rumahnya mana kan kayak gitu, sukanya kayak bener-bener suka ngomong kan, Ma? Iya, gitu dia suka ngomong kayak gitu. Sekarang ya maksudnya. Ya kalau sekarang, dan itu pun memang dia terapi itu dalam waktu 2 bulan dia udah mulai kelihatan nih, sudah mulai banyak ngomong, banyak tanya, dan akhirnya sampai sekarang udah mulai banyak versi bercerita. Makanya dia sekarang tuh banyak bercerita, banyak tanya juga ya. Banyak tanya. Iya, itu apa? Iya, ya itu sebenarnya sih makin pola asuhnya saya semakin agak gimana ya, bingung juga ya, soalnya karena dia ini mulai banyak bertanya, terus dia mulai banyak pengen mengeksplor dirinya. Nah, itu yang harus saya lebih pikirkan lagi untuk gimana ya, karena dia kadang sudah mulai kayak merasa bahwa kayak yang kemarin tuh sudah kayak gitu, maksudnya aku sudah tahu nih kayak gitu, aku harus ngapain, jadi kadang akhirnya dia kadang lost controlnya itu lupa lagi nanti, ada kayak gitu loh, dia kadang naik turun up dan up aja dia itu kayak gitu. Emang eksplornya Geva itu sampai mana-mana emang ya, Ma. Kadang kalau kita keluar itu kayak sampai sana gitu. Itulah. Cuma ya ada di jadi pola asuhnya saya ini gitu. Kadang tiba-tiba yang sudah berjalan nih bisa kayak ya wis nanti lain lagi pola asuhnya kayak harus bagaimana lagi. Jadi kayak saya juga masih banyak explore lah, saya juga banyak baca-baca lewat internet. Kalau misalnya Geva ada menemukan sesuatu yang kayak di sekolah dia kayak gini nih, nah itu saya kadang langsung saya harus gimana nih kayak gitu. Saya harus cepat-cepat kayak gimana, saya harus cepat-cepat menanganinya seperti apa, nanti kalau saya dapat laporan seperti ini saya harus seperti apa ke dia, apa yang harus saya lakukan kayak gitu. Itu lebih ke gitu sih sekarang ini pola asuh saya lebih sebegitu aja. Maksudnya lebih yang ada di depan mata dulu ya, Mas. Soalnya yang ada di depan mata dulu, apa yang sekarang terjadi nih. Jadi mungkin kayak bukan orang yang pola asuhnya segini dia kan jalan terus seperti itu kan, enggak. Jadi dia ini kadang naik turun. Iya betul, namanya anak kecil ya. Nah terus ya tadi kan Mama bilang ya kalau seumpama kayak apa ya, ada yang ada di depan aja. Nah kira-kira Mah ada tantangan paling besar nggak Mah dalam pengasuhan Mama untuk ke Geva itu, atau waktu atau perhatiannya kayak gitu? Tantangan yang paling besar ya sama seperti itu tadi. Kalau ada sesuatu yang baru muncul dari dalam dirinya, seperti misalnya kayak tadi itu tiba-tiba di sekolah dia, "Ma, ini katanya di Geva di sekolah begini, di sekolah begini." Nah, itu tantangan baru buat saya lagi. Saya harus explore lagi. Terus habis itu yaitu sekarang ini yang mungkin paling sulit untuk
kita ini kan emosinya itu yang paling iya. emosinya. Tapi memang dari awal emosinya dia itu tidak terkendali. Sekarang udah sangat banyak baiknya. Dulu dia kalau emosi dia bisa gelundung, bisa jedotin kepala, nyakitin diri lah kayak gitu. Kalau apa yang dia gini, terus kita nggak bisa istilahnya bicara dari hati ke hati tuh agak susah Sulit sama ya, dia, Ma. sulit. Nangisnya juga lama, bisa teriak. Pokoknya kalau keinginannya nggak tercapai ya udah dia nggak akan. Pokoknya dia nangis saja, terus nangis sekeras-kerasnya kayak gitu. Nah nanti akhirnya yaitu dengan bantuan sebelum dia di Anafa, dia saya terapikan dulu kan. Gitu. Berarti terapinya ada duluan. duluan yang duluan dia sorry duluan di mana tempat terapinya, baru saya ketemu Anafa kayak gitu. Nah di situ dia kan ada terapi bicara, terapi okupasi, dia juga membantu. Kita juga disarankan di rumah kita harus seperti apa programnya, seperti kayak gitu. Jadi lambat laun sekarang sudah kelihatan dia sudah emosinya masih ada, masih ada. Tapi dia sudah bisa menurunkan egonya, menurunkan emosinya sudah bisa kayak gitu. Itu tantangan yang paling ini, kita memang serumah tantangannya dari papanya ini gimana ya anak ini supaya kayak, tapi ya nggak bisa kan. Memang hal itu tuh kan di luar kendali juga kan, karena tapi dia sudah bisa apa yang dia mau dia bisa sampaikan, apa yang nggak mau dia bisa sampaikan sekarang karena sudah bisa. Jadi emosinya itu sudah mulai bisa dikontrol karena udah bisa ngobrol ya, kan udah bisa ngobrol juga. Kadang saya misalnya kejadian kayak kemarin di sekolah saya dapat laporan kayak gini, saya pulang itu habis itu saya ajak dia ngomong sini deh Geva, tapi saya ngomongnya heart to heart. Empat mata sama dia. Geva tadi mulai perkaranya seperti apa, dia sudah bisa menyampaikan kayak gitu. Dia juga sudah bilang gini, iya tapi kan begini, tapi kan begitu. Kayak gitu. Oh ternyata saya harus mengolah emosinya dia, mempelajari emosinya dia dengan cara seperti ini ya, kayak gitu. Itu aja sih. Karena itu pun juga saya tantangan juga. Karena selama ini kita belum pernah nih kalau bicara hatu-hatu sama dia pasti gitu. Tapi kok semakin sekarang ini sudah bisa ya. Kayak itu tadi karena saya banyak membaca aja, harus gimana yang menghadapinya kayak gitu. Kayak gitu ya, Ma. Tapi emang kemarin bener-bener nangisnya itu ya, Ma. Iya. Kalau nangis emang kayak semua dibahas, semuanya. Aku dicubit sama Unti, mau sama Atung ini itu kayak ya gitu. Itulah maksudnya. Mungkin kalau anak normal yang lainnya tidak seperti itu ya. Nah, dia ini kan mungkin ya itulah ada yang bermasalah mungkin di cara dia berpikirnya atau emosinya. Itu kan akhirnya bisa menghambat ininya juga. Orang lain kalau yang mengerti it's okay ya. Kalau orang yang nggak mengerti ya tantangannya itu aja sih. Sekarang ini kita lebih menjaga emosinya dia, lebih menjaga aja. Kadang kakaknya juga kayak gitu, saya selalu nyampaikan kayak gitu, kalau bisa emosinya adik dijaga gitu. Karena dampaknya bisa keluar. Betul, kalau meledak gitu ya ampun. Sampai mana-mana. Hervana, untuk Mama sendiri nih ada nggak sih strategi tertentu yang Mama rasa itu berhasil nih buat Geva? Kayak tadi kan Mama bilang berubah-ubah ya, tergantung anaknya gimana. Maksudnya untuk saat ini atau kedepannya kayak gitu, Ma. Kalau strateginya sih yaitu tadi sekarang saya bisa menemukan kalau saya dia lagi emosi, dia ternyata saya harus sadarkan dulu, terus saya ajak dia berbicara empat mata. Terus saya juga sempat menerapkan kayak time out gitu biar dia tahu bahwa ini aku nggak bisa melakukan ini, berarti aku ada hukuman ya, ada panis nih. Tapi saya nggak pernah bilang ada hukuman gitu. Time out aja. Time out aja itu dengan kata lain, kamu berdiri dulu, tenangkan dulu dirimu. Setelah itu saya berbicara. Itu sempat saya lakukan kayak gitu. Tapi mungkin agak dikurangi. Jadi saya harus bisa membatasi mana yang benar-benar harus di time out, mana yang masih bisa saya toleransi. Itu sebenarnya karena dari situ tuh mungkin bisa
membantu dia untuk mengetahui ini, karena dia kan ini orangnya gampang lost control. Iya, jadi betul. mana yang salah mana yang benar dia selalu masih belum tahu ya. Itu aja sih sekarang saya coba ubah sih, coba strateginya saya coba terapkan, ada panis nih kayak gitu, ada hukuman kecil aja untuk time out, tapi time outnya bukan yang apa, cuma hanya untuk menenangkan kamu, tenangkan dirimu. Setelah itu saya ajak ngomong baik, benar nggak sih kamu lakukan ini, benar nggak sih, supaya membantu dia juga untuk membuka cara berpikirnya kayak gitu. Oh ternyata ini nggak benar kayak gitu kan ya. Salah nggak, dia tahu, padahal dia tahu dia salah ini gini. Jadi pada saat dia gini, ayo kalau kayak gini berarti kan saya harus time out nih gitu. Dia gitu, oh iya enggak, gitu. Maaf mama. Jadi mulai dari situ dia sudah bisa oh ya ini nggak benar, ini yang salah, berarti saya nggak boleh kayak gitu. Tapi nggak 100% loh. Strategi ini bisa berjalan ke dia karena ya itu tadi, kalau mungkin dampak dia ada emosinya, dia kan lost control, jadi apapun yang dia lakukan itu dia merasa dia benar kayak gitu. Berarti gitu. Tapi ini masih work ya, Ma? Maksudnya berhasil di Deva untuk beberapa case gitu? Iya, untuk kayak beberapa case aja. Tapi di satu sisi yang lainnya ya ada juga yang nggak hasilnya kan. Makanya saya bilang banyak belajarnya lah ya, Ma. Banyak mencari lagi, karena kadang kondisi ini tuh tidak seutuhnya bisa berjalan lancar ya. Betul. Kayak gitu aja sih. Sama yang paling pola, yang strategi yang lainnya paling ya tadi itu menerapkan aturan-aturan di rumah. Habis mandi dulu, habis mandi mau apa, mandi harus sesuai, harus mandi, setelah mandi apa, sikat gigi. Itu bagi dia berjalan ya, karena dia butuh itu kan, maksudnya dia butuh itu. Jadi ya pola asuhnya itu juga sih, strategi saya lebih ke situ juga, supaya dia lebih tahu habis bangun tidur harus apa, sampai dia tidur lagi itu berusaha gitu. Tapi memang semuanya nggak bisa. Iya betul, Ma. Karena kadang saya juga tidak seutuhnya di rumah kan, kayak gitu. Kalau saya di rumah baru berjalan ya. Ini yang sebenarnya tantangan juga buat saya, karena kan tidak semua yang saya terapkan orang lain bisa menerapkan. Betul. Nah itu saya kan tantangan juga. Beda kepala ya, Ma. Iya. Antara papa mama belum lagi uti atau budenya yang di rumah kayak gitu kan ya, Ma. Jadi itu juga salah satu tantangan terbesar ya, Ma. Iya, tantangan terbesar itu aja. Karena sebenarnya anak ini pola asuhnya kan kita harus satu. Harus satu, betul. Harus satu. Jadi saya menerapkan ini, apa juga harus menerapkan ini. Iya, nggak boleh satu-satu yang nggak bisa jalan. Utinya juga harus kayak gitu. Nah sekarang ini kadang masih beda sama uti atau sama Tung kayak gitu ya. Kadang masih beda-beda. Jadi ya tapi tetap kita jalani aja dulu. Sampai di mana. Misalnya dia berkembangnya nanti. Oke, Mah, kita di pertanyaan terakhir nih. Iya. Oke, adakah peran sekolah atau guru dalam mendukung pola asuh di dalam rumah kayak di rumah? Tadi kan ada terapi. Itu ada lainnya atau gimana? Kalau di sini sih kan dia kan di anak, jadi banyak membantu juga sih karena jadi maksudnya menyelaraskan antara pola asuh di sekolah dengan pola asuh di rumah. Jadi saya juga yaitu dengan biasanya dari misnya kan WA saya sama cucu itu mama Deva itu di sekolah itu lagi rewel nih misalnya kayak gini. Jadi kita ini sama-sama menyatukan bahwa oh ya nanti kayak gini, oh kalau di rumah tuh kayak gini, oh ya tapi di sekolah dia kayak gini. Jadi perannya sih membantu banget buat saya, karena kalau dia rewel, misalnya rewel di sekolah karena apa nih kayak gitu. Jadi saya bilang, oh soalnya kayak tadi tuh di rumah seperti ini nih, gini. Atau gimana misalnya nanti next itu kayak gini. Jadi menyatukan. Gimana kalau misalnya soalnya dia kalau di rumah tuh kayak seperti ini loh, kayak gitu. Kadang seperti itu loh, kayak dia berarti kadang kayak gini loh kalau di rumah. Jadi saya menyampaikannya kan by case ya, ada kasus ini dia kenapa di sekolah ini, soalnya kayak gini. Oh ya berarti nanti di sekolah kita juga seperti ini lah, kita usahakan seperti ini. Jadi bisa menyelaraskan lah sama-sama. Berarti nanti saya juga di rumah menjalankan juga yang di sekolah seperti apa. Ya kayak tadi kalau di sekolah ada apa kan di rumah nanti bisa ditanyakan gitu. Jadi terus untuk yang terapinya itu mah hari apa aja, mah? Kan maksudnya kayak bahkan Senin sampai Jumat kan pagi dia Anafa kayak gitu. Oh dia sore. Oh sore. Terapinya sore. Jadi apa namanya,
ya biar berjalan selaras lah ya. Sebenarnya kalau mau dilepas terapinya juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Udah Cuma bisa ya? kayak Eman ya, jadi mungkin biar lebih matang juga di sekolah kan lebih studinya dia, sama ada juga dari guru-gurunya di sekolah itu saya tambah lagi. Oke, tadi itu cerita dari Mama Geva, pengasuhan adaptif untuk Geva yang banyak geraknya ya, Ma, kayak gitu ya. Geraknya. Iya, jadi kita dapat ilmu baru nih kalau sama anak itu bisa dikasih pengasuhan berpola agar dia bisa kayak punya rutinitas. Iya, punya rutinitas yang sesuai setiap harinya, biar anak kan nggak bingung gitu ya, Maya. Pagi kita harus apa, siang harus apa, seperti itu. Oke, terima kasih sudah mengisi podcast episode ini, Mas. Semoga sehat selalu sekeluarga kayak gitu. Oke, jangan lewatkan episode selanjutnya. Selamat sore.